Baik, Masya Allah. Cerah ini. Lama tidak berjumpa ya. Oke, udah mulai nih, Din? Udah, Bang. Oh, udah mulai. Oke. Mana cek dulu sinyal. Oke. Kita cek sinyal. Mana sinyal? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah saudara, sahabat, subscriber Sapulidi Channel dimanapun semua berada. Terima kasih, Dan. Insya Allah mudah-mudahan kita dipertemukan pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Masya Allah. Ini saudara nih, saya akhir-akhir ini karena melawan Akong ini agak licik kan, preman Akong ini, karena dia kabur. Sembari menunggu kedatangannya, kita tetap mengajak dia berbicara melalui media ataupun YouTube ataupun live streaming untuk berkomunikasi layaknya saya bertemu dengan mantan-mantan yang gak jauh kalah licik dari Akong. Yaitu siapa lagi kalau bukan, mana komentar, siapa ini? Siapa ini? Ini siapa? Siapa yang di samping saya ini? Kita lihat komentar dulu. Bang Mat Gajah alias Pak Agung, Masya Allah. Masih ada yang kenal ternyata, Masya Allah. Mat Tambat, iya, nama samaran Mat Tambat. Rupanya beliau itulah satu orang dalam dua sandiwara, betul lah? Malam jadi Mat Tambat, Mat Gajah, pagi jadi Mat Tambat. Mat Tambat. Nama asli Pak Agung. Ini orangnya ini. Jadi kita ini membahas tentang kelicikan dunia premanisme, dunia mafia. Sehingga kita harus memberitahu kepada si Akong ini, orang-orang yang licik-licik dulunya ini sekarang sudah pulang ke jalan fitrahnya lah. Jelas sudah bertobat lah, sudah hijrah. Nah, seperti itu. Bela saudara, seperti biasa, apa yang akan kita bahas dan apa yang akan kita bisa kita dapatkan tentang pengetahuan Mat Gajah, Pak Agung, Pak Tambat. Tentunya juga saudara, kita tanya kabarnya dulu nanti. Sebelumnya kita bersolawat terlebih dahulu, yang kita harap syafaat dari baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir nanti. Dan tentunya juga buat anak muda di luar sana untuk terus menghindari, mengingatkan ataupun menyampaikan teman-temannya, ibu bapak mengingatkan anak-anaknya untuk menghindari narkoba. Karena narkoba ini merusak akal sehat. Terus rusak apa lagi? Yang pasti kalau dia itu sabu-sabu itu bisa gila tuh. Bisa gila itu. Nah, jadi beliau udah paham dunia narkobahan. Jadi kita harus memberitahu ke masyarakat, pulanglah, hindarkan, jauhi yang namanya berbau-bau narkoba. Berbau-bau dengan miras, minuman keras, berbau-bau dengan perjudian online. Sekarang nih marak perjudian online. Oh iya. Apa namanya? Togel? Yang online. Slot. Nah, slot. Pokoknya sekarang ini harus kita hindari berbau-bau narkoba, judi online yang tidak tahu nama apa saja, yang jelas perjudian, hindari. Itu sudah diharamkan oleh agama. Tentu agama sudah melarang, apalagi hukum di negeri ini. Karena yang dirusak bukanlah orang tua, yang dirusak bukanlah orang-orang pintar, melainkan yang dirusak adalah anak muda. Anak-anak muda ini calon generasi bangsa. Kalau anak muda sudah dirusak, maka rusaklah negara ini. Masya Allah. Ya, kita berselawat terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi Pak Agung, Mat Tambat, Mat Gajah, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat.
Alhamdulillah. Cak mano usahanya sekarang ini? Ngojeknya? Alhamdulillah begoyor. 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 Lancar. Lancar. Begoyor. Begoyor Lancar intinya Cak itu. Iya. Sering ketemu fans, ada? Subscriber? Masih sering. Sering, apa Masih katanya? sering. Ya paling didatangnya dideketin Mat Gajah ya. Terus apa kata? Paling dia ngomong, aku dari Indralaya Pak katanya. Ciren jenggot kamu tuh, caknya Mat Gajah nih katanya. Terus Dari kata Indralaya sana. kata abang kita cak mana? Yalah, Menanggapinya. yalah terima kasih lah, masih kenal ya lah, masih tahu ya. Ayo makasih lah. Oke. Diajak foto enggak? Sering Foto diajak nih. foto. Alhamdulillah. Begini Pak Agung, ini beliau luar biasa saudara, demi menghindari orang-orang yang datang, sehingga beliau katakan settingan, benar nggak? Benar. Benar. Ini yang saya suka dari beliau, karena beliau tidak mau ribet. Ini yang saya suka, beliau termasuk preman legend yang amanah. Sampai detik ini masih amanah demi menjaga, tidak mementingkan kepribadiannya untuk di mata masyarakat baik. Ini beliau, lebih baik kita dibenci orang karena jujur katanya begitu ya. Atau enggak kita berbohong demi kebaikan. Nah ini katanya seperti itu. Jadi begini Pak Agung. Sekarang ini semenjak sudah nikah nih agak jarang keluar ya. Masya Allah beliau pengantin baru saudara, tapi udah lumayan berapa? Setahun udah mulai belum ya? 6 bulan. Baru 6 bulan ya? Udah 6 bulan beliau menjadi pengantin anyar kalau bahasa kita. Masya Allah, Alhamdulillah ya, Allah temukan jodoh kembali. Dan begitu juga saya mau tanya nih Pak Agung, kenal yang namanya Akong enggak? Akong ndak katik kalau catatan di preman lah mau Akong tuh. Kati. Budak baru lah tuh mungkin budak baru tuh, tapi tidak tahu ya dari negeri mana dia ya. Kita kan besar kan, banyak preman dari negeri mana ya. Bisa jadi sepak terjang dia lebih kriminal kan. Mantap. Iya. Terus Masalah ngopi ke dulu iya, biar nyantai. kopi ke dulu santai. Masalahnya setelah Kuterawang kita ini memang luas nih negeri ini. Masya Allah. Negara luas nih kita bumi ini kan. Cak mana dikata luas tuh? Jadi tidak bisa diperkira ke wilayah kita ini kan. Banyak yang di pulau-pulau terpencil itu datang ke sini. Ke pulau-pulau mana datang kemana kan. Iya, jadi betul. dari mancanegara lah istilahnya kan. Datang ke sini. Jadi kita tidak baca Akong dari mana. Betul. Nah, dengan paling tidak kita nak nemu imigrasi dulu. Jadi begini permasalahannya. Asal-usul Akong itu kan. Oke, ini jadi permasalahannya nih, Pak Agung. Beliau ini kenal kita Dia kenal. gara-gara nonton YouTube. Jadi dia nyempet ke kabur. Jadi ketika kami cek di markas, Akong lah sudah ada kati lagi. Tapi dari penerawangan aku, beliau ini kabur keluar kota, tepatnya di Jakarta. Akong kan ya. Akong ini. Nah, jadi aku manggil Kak Mat Gajah ini manggil untuk berkomunikasi tentang Akong ini, tapi tidak kenal saya itu ya. Nah, betul kata Pak Agung bilang kita tidak tahu sepak terjang orang, betul ya? Iya. Yang jelas apa yang ingin disampaikan tentang Akong ini? Akong ini kalau Mungkin dia nonton kan? Iya, Akong ini kalau aku lihat tidak jauh-jauh dia ini. Paling cak daerah pemakaman Bukit Siguntang, Sigentar Alam. Dia ini kalau ku Terawang ya. Coba Terawang. Nah, ini. Dia ini ya main-main macam itulah. Ziarah-ziarah kubur. Oh, berarti menguasai ilmu spiritual juga. Iya, spiritual entah apa? Bisa jadi dia ini yang munuk-munuk
yang di Bukit Siguntang, yang di itu. Nah, mungkin itu korban-korban dia kalau aku lihat selintas. Kalau dari sudut mata spiritualnya. Iya. Kalau Akon ini. Keturunan maksudnya ini. Karena beliau Bukan keturunan, dia ini pelakunya. kok bisa kan bukan Bukit Seguntang udah ratusan tahun yang lalu. Bukit Siguntang ya, yang mana-mana makam keramat. Oh. Nah, kita cari di situ, Be. Apa arti makam keramat ini? Keramat ini paling tidak bisa jadi mati tragis, bisa jadi mati karena kena bunuh. Namanya keramat kan? Ini luar biasa saudara. Ini Mat Gajah ketika saya suruh menerawang ini pandangnya udah jauh. Jadi saya artikan Akong Merokok ini, deh, merokok. iya rokok dulu. Si Akong ini saudara memiliki keturunan. Kalau dari kacamata saya, bahkan termasuk orang yang hebat juga ya. Seperti itu kan. Terus apa lagi? Akong ini dikata hebat. Sebenarnya tidak terlalu. Tapi dia ini gerombolan. Iya. Banyak rewang nama itu. Ya, komplotan tawuran lah. Komplotan tawuran si Akong ini. Nah itu dari sudut kacamata. Dalam spiritual dia segala siarah juga untuk mendalami ilmu keramat tadi. Dikata kejarah bukan jarah, mungkin dia ngerasa bersalah bahwa yang dibunuh itu yang di kuburan itu. Yang di kuburan itu korban-korban dari si Akong. Bentar, ini Pak Agung. Apakah dia termasuk manusia reinkarnasi atau cak mana nih? Sampai berkemungkinan kan secara logika Akong ini yang saya kejar ini adalah orang yang preman dan umurnya nggak jauh beda lah, mungkin kisaran 40-50 atau bahkan di bawah atau sekitar itu. Dan orang-orang yang di dalam makam-makam seperti Putri Kemang Dadar, bahkan Segentar Alam, itu kok bisa sangkut pautkan dengan Akong ini gimana nih? Itu masalah loh, kita bisa macam ini, mungkin yang kata wong tim forensik lah, itu kan. Jadi kita ini ruh kita ini bisa terbang kadang. Ruh bisa terbang. Kolbu ya? Iya kolbu. Kolbu jantung. Kolbu. Iya pokoknya. Zuk. Zuk. Kalau Zuk bisa terbang kan? Iya. Sudah bisa lihat kan terbang. Iya paham. Iya. Nah, jadi kita bisa terbang ke situ. Oh, kadang kita dewek bingung. Apa iya? Itu kan? Iya, ketika kita keluar kita dari terbang situ. itu kan. Nah, itulah ada lagu tubuhku ada di sini, tetapi tidak jiwaku. Nah, itu kan lagunya. Terbang. Tubuhku di sini. Nah, kita kadang apakah ini harus kita sampaikan? Apakah ini hanya ilusi? Tapi secara ini meyakinkan. Wih, asli ini kejadian ini caknya. Nah, sekarang saya mau tanya, oke, kita stop bahas Akong dulu ya. Saya mau tanya, pengalaman spiritual Mat Gajah untuk keluar seperti itu sejauh mana? Coba saya mau tanya. Itu sampai bertemu Dajjal. Sampai bertemu Dajjal. Bertemu Dajjal. Tapi saat itu Dajjal itu yang aku lihat memang mata merah siko dia nih. Merah, benar-benar merah matanya. Terus pada saat itu? Ya tidak ada mesin apa-apa, cuman ngelihat benar-benar merah matanya itu. Wujudnya itu. Dan itu jadinya balik-balik ke teknologi lagi ya. Segala goib ini bisa kita campurkan dengan teknologi. Goib bisa dicampurkan dengan teknologi. Contoh aura. Aura. Kita buka aura meditasi. Memang benar aura itu meditasi. Jadi di aura itu saat kita sudah dibuka, kita bisa ngeliat aura. Pancaran. Bukan pancaran apa? Seperti cahaya. Menutupin. Iya, oke. Nah, ada awan tebal menutupin. Itu aura. Nah, aura ini dikembangkan teknologi jadi ilmu kejahatan. Contoh pesawat siluman. Ini kita punya pesawat di sini. Ditutuplah aura ini. Aura ini nutupi pesawat sehingga hilang. Yang punya pesawat bingung, mana pesawat aku katanya. Nah, di situ kejahatan
Berarti Di cabang contoh teknologi. seperti segitiga Bermuda yang sering pesawat lewat hilang. Segitiga Bermuda. Maksudnya seperti itu hilangnya. Itu menutupi. kalau segitiga Bermuda itu Pernah melalui penerawangan Mat Gajah. itu sudah. Apa yang dilihat di situ? Kalau segitiga Bermuda itu siapapun yang lewat dia hilang. Kenapa bisa? Nah, dia hilang itu ya kita jengok sekarang ini bukannya kita suuzon. Iya. Dunia memang benar-benar sedang kacau. Contoh. Jutaan manusia mati corona tadi. Puncaknya. Berarti benar-benar kacau. Betul. Racun akbar. Racun besar-besaran. Mati ini ada misi. Untuk apa mati? Kita jengok tengkorak. Bikin fiber. Dibikinnya fiber dari tengkorak kita nih. Banyak kan disesetnya dulu tengkorak kan. Nah diseset tengkorak. Jadilah tengkorak kan. Daging-daging dibuang. Jadilah tengkorak. Tengkorak ini diolah. Jadilah fiber. Bahan bikin pesawat, bodi mobil, dibikin bodi motor. Yang setahu aku itu yang pasti pesawat. Itu penerawangan. Itu penerawangan. Di kata penerawangan itu sama cak nonton TV Warno. Nyata itu. Oh macam ini. Kalau lagi ngoleng dulu. Macam nonton TV Warno. Percis TV Warno. Oke. Itu untuk seputar kontroversi kita nggak perlu kita bahas. Oke. Nah, untuk satu hal ini, Mat Gajah. Masalah corona ini ya. Masalah corona. Oke. Menurut Mat Gajah, corona itu virus yang dibuat atau virus memang datang dari Allah atau bagaimana? Jadi virus ini, kalau Allah tidak mungkin turun ke virus mono macam ini. Allah itu kepengennya baik kan loh. Tapi manusianya bisa sampai mati 6 juta. Kenapa Ini itu? sudah serius benar-benar. Jadi dibikinnya kalau fisika Fisika. musik lah, dari segi musik bisa jadi kan. Main musik masing-masing. Terjadilah virus elektronik. Contoh main. Main masing-masing. Hebat-hebat robot. Sekilo tinggi. Main musik. Ternyata dia robot. Nah robot ini menghasilkan virus. Terus yang terjadi virus elektronik. Diteliti. Nah sama musisi kan. Diteliti. Jadi virus ini benar-benar virus elektronik. Dibuat jatuhnya ya? Dibuat. Racun itu kuat. Pengaruh elektronik. Tujuannya dibuat itu untuk apa? Memang benar-benar nyari tumbal. Mengorbankan manusia agar? Tadi contohnya tadi sikok pesawat bikin dari fiber, dari tengkorak, nah itu kan. Tapi orang minyak tidak dari tahu. darah. Kita lihat di YouTube itu darah, benar-benar darah sebenarnya. Tapi ditutupi hoak. Padahal itu sudah dibuka. Laut, sungai menjadi darah, itu benar-benar sudah dibuka, tapi ditutupin hoak. Memang ada grup hoak. Itu grup hoak ada itu kan. Berarti ini dalam sudut kacamata pandangan. Itu. Aku berani ngomong macam ini ngapa? Dikata ko yakin tak yakin Umpama ini rokok dados ya. Oke. Ini rokok surya. Oke. Nah, jadi saat ditutup aku sudah ngelihat. Nah, dados nian. Oh, Tembus jadi pandang. pandangan Mat Gajah itu Iya. tembus dari Tembus nian. walaupun ditutupi surya, Walaupun ditutupin surya. tapi tahu kalau itu dados. Tahu itu dados. Aduh, ilmu Mat Gajah ini kalau dimanfaatkan untuk dadu, menang ini. Tapi jangan, ya kan? Tapi jangan diem rahasia. Jadi saudara, Mat Gajah ini orang yang termasuk mendalam dunia spiritualnya sangat jauh.
Sampai beliau ini pernah bertemu dengan Mat Gajah, Dajjal. Beliau bertemu sempat dengan Dajjal, dan Dajjal itu ciri-cirinya matanya tetap satu ya. Matanya satu. Bukan seperti yang digambar-gambar ya. Google itu ada mata ketiga, bukan, tapi benar-benar satu mata begitu ya, Mat Gajah. Oke. Jadi begini Mat Gajah. Dunia goib itu seperti apa menurut Mat Gajah? Ini kita seru nih biar Akong takut. Goib, ya. Tingginya ilmu Mat Gajah ini sejauh mana? Goib itu kalau menurut pandangan Mat Gajah ya, Oke. itu tidak lepas dari teknologi. Contoh, dulu wong gila bedukun. Gila bedukun. Terbang. Keris terbang. Heeh. Khusus. Kalau dipikir-pikir, waya keris. Pesawat berat itu lagi bisa terbang. Apalagi keris. Apalagi keris, pasang teknologi. Sekarang istilah kerennya drone. Oke, pesawat terbang melalui drone remote. Iya. Berarti sekarang ini kalau kita bahas tentang dunia goib, gini, manusia ini saking pinternya Mat Gajah, sehingga goib dikamuflasekan atau dibuat, direplika dengan teknologi, betul kan? Benar. Goib berdampingan dengan teknologi, sehingga sesuatu hal yang berbau goib, orang sangka yang percaya goib ya masih tetap berkepercayaan goib. Tapi orang mengira yang jenius itu ke teknologi, betul nggak? Benar. Contoh, keris kok bisa terbang? Tapi keris di situ tidak memiliki mesin. Pesawat bisa terbang sebesar itu, tetapi pesawat menggunakan mesin. Dan bahan bakar juga tentu yang membuat dia terbang. Nah, kalau menurut Mat Gajah, apa bedanya di antara duanya? Nah, kalau ini yang di sini ya, yang kita lihat ini, keris, itu ada chip. Nah, chip macam ini bela. Itu dunia teknologi apa? Teknologi. Nah, kalau nak connect itu kan, pucuk pesawat, tangan, itu tangan. Maksud nggak kalian? Saya paham maksud Mat Gajah. Kenapa keris bisa terbang? Pernah nggak kalian melihat keris itu pamornya itu dipencet? Pernah nggak kalian lihat keris ada pencetan tangan jari empuh sesepuh? Contoh, pernah nggak kalian melihat keris memiliki pamor ataupun di dalam bahan keris tersebut ada pencetan tangan empuh atau pemiliknya? Itu namanya pinjer, ya, pinjer bumi. Dan maksud Mat Gajah, semua itu bisa direplika seperti teknologi dengan chip. Pintu kalau tanpa ada seperti ini nggak bisa terbuka. Nah ini luar biasa, nggak Bang? Oh nggak ya, coba kalian cari di Google keris pamor jari tangan gitu aja, pasti kalian nemukan itu. Nah kembali ke pesawat. Kembali ke pemahaman tadi. Kembali ke corona tadi. Tetap ke corona nih? Iya. Oh, oke, boleh. Jadi yang sebelum selesai tadi kan? Oke, Jadi virus tadi diteliti dokter FBI. Ini jauh nih saudara nih. Ya kan kalau percaya kan Mat Gajah kan bisa macam ini. Oke. Itu kan? Intinya seperti itu, oke. Jadi virus ini benar-benar beracun, air corona ini. Kan sudah tahu data kan? Oh ini corona. Injok makan ayam mati ayam itu. Injok apa be mati? Karena virus tadi. Jadi pengaruhnya di musik. Musik itu kuat, musik itu. Dia main basing-basing itu terjadi virus. Kebenaran ya aku dalami musik juga kan. Mendalami dunia permusikan. Jadi pas main program, jadi musik ini virus ini diprogram, dimasuki program yang musik yang benar. Netral, steril. Oke, kalau dipelajari benar. Jadi saat itu yang di intuisi telepati ini ngajak kita program steril. Oke ya, program steril. Setelah benar-benar air racun ini di steril, 0, berani dia minum. Itu di steril kan virus? Steril. Ini FBI ya? FBI, dop dia minum, tidak apa-apa. Ini menyeterilkan tuh dengan? Dengan cara musik yang benar. Tapi tenaga riset dan teknologinya ya harus yang paten. Jadi gini saudara, saya memahami arti makna yang Mat Gajah sampaikan tadi. Istilahnya di dunia permusikan. Kalau kita bermain musik,
dengan bagus, mendengarkannya pun enak. Tetapi kalau kita memainkan dengan wah, orang pun mendengarkannya pun merasa nggak enak sehingga terpancinglah emosional dan menimbulkan kekacauan di negeri ini. Paham kan di sini? Iya. Menimbulkan kekacauan, ini makna dari musik, ya kan? Kenapa kita bisa mengambil? Karena beliau ini termasuk memahami dunia permusikan, sehingga beliau ini mendalami dunia permusikan itu membuat dia merasa ternyata ada makna di balik musik, ada agama melarang musik, ya kan? Kalau dalam isi musik tersebut itu yang berbau dengan yang tidak baik. Nah ini yang membuat kita dari cara main, dia tuh dari cara main. Kalau dia main salah-salah itu virus. Connect-nya bisa ke bom, bisa bom meledak. Oke. Tapi kalau kita main ikut aturan, ada aturan main musik. Nada tidak boleh lebih dari 8 nada. Itu tidak boleh lebih dari 8 nada. Kita main dengan benar, tuh hitungan pas, not tidak boleh lebih. Apa tidak boleh salah pokoknya. Bom itu bisa jinak. Robot gila itu yang makan beton. Manusia kan banyak kan. Bentuknya manusia, tapi itu robot. Makan beton, makan apa, robot api, banyak dibikin itu. Itu cuma pendek bacanya itu, swing dikit aja. Kalian paham nggak? Kalian pasti nggak paham dengan yang dibahaskan Mat Gajah. Kalian pernah mendengar dunia seperti goib? Pernah nggak dengar cerita kota Saranjana? Di kota Saranjana tersebut, di situ teknologinya lebih hebat dibanding di dunia ini. Sehingga beliau ini bagi saya orang yang pernah pergi ke dunia goib seperti telepati tadi, sehingga beliau mendapatkan pengetahuan yang tidak bisa kita nalar secara otak kita. Nah ini. Kalau nak ngotai, jangan aku tak galak ngotai. Ngotak itu bohong maksudnya. Bohong. Bintang di langit itu, aku tunjuk lagi nampak. Bintang tinggi, mustahil kan? Mustahil. Iya. Jadi saudara, ini sudah pembahasan yang mungkin saudara. Gini aja Mat Gajah. Ini kita yang paham. Karena setiap orang belum tentu paham. Iya. Orang belum tentu pergi ke dunia yang lebih maju dibanding di negeri ini. Mungkin kita sudah. Jadi gini Mat Gajah. Yang saya ingin tanyakan kepada Mat Gajah ini satu. Kalau menurut Mat Gajah 2023. 2023 ini bukan saya ingin mengajak Mat Gajah untuk meramal negeri ini atau bagaimana, tapi menurut Mat Gajah gimana tentang keamanan dan kedua tentang negeri kita nih di tahun 2023 ini kan baru awal, seterusnya nanti gimana? Ini kan saya cuma Mat Gajah kan menerawang langsung melihat seperti TV warna. Coba Mat Gajah 2023 ini gimana? Jadi sebenarnya gempa-gempa itu sudah di atas perjanjian. Di atas perjanjian connect nuklir. Jadi seperti turnamen. Ini kayak Turki kemarin menurut Mat Gajah itu. Ini turnamen ini sebenarnya. Ini bukan Turki, banyak. Bisa jadi seluruh dunia di sana. Sudah di atas perjanjian nuklir. Memang medianya termasuk musik. Kembali ke festival. Salah main meledak. Itu. Salah main meledak gitu. Oke. Medianya ke situ. Jadi kembali ke musik juga. Tapi di atas perjanjian. Ada perjanjian itu. Jadi berarti gempa bumi itu dibuat gitu. Di atas perjanjian. Di atas perjanjian dengan siapa? Kalau kami kalah, kami meledak. Kalau kamu kalah, kamu meledak. Seperti permainan. Seperti permainan macam itu. Siap. Iya. Penonton bingung. Aku jadi merinding Bang Des. Kenapa? Getaran otak. Momen aku. Gak apa, kita ajak penonton momen. Jadi kalau kalian memahami dunia seperti kami ini memang bingung, tetapi semua ada makna. Jadi begini. Rokok. Iya oke. Jadi
ketika pernah nggak ketika kita melihat orang menyembah Dajjal, ada juga orang menyembah suatu iluminatif, apa namanya itu, dengan menggunakan gerakan iluminatif seperti bermain gitar, Din ya, seperti bermain musik, seperti bermain konser lah, pokoknya jelas bermain musik di atas panggung dengan gerakan-gerakan yang mengikuti atau menyamahkan Dajjal. Misalkan contoh seperti ini gerakannya, tetapi mata satu tertutup. Ini makna, ternyata beliau bukan selain menyanyikan, tapi beliau atau orang yang menyanyikan tersebut sedang ritual memanggil sosok yang dipercaya dengan keyakinan mereka itu akan menarik penonton. Dulu termasuk Ahmad Dhani yang mana dulu pernah ikut dan sekarang udah hijrah. Saya yakin kalau bahasa seperti Mat Gajah ini sudah dipahami oleh Ahmad Dhani. Kenapa demikian? Seperti seorang spiritual, dengan memahami agamanya, dengan belajar ilmu tasawuf, dengan cara dan dengan yang dianjurkan oleh guru, zikir, nafas, segalanya, akan memanggil harapan yang mana yang diharapkan. Contoh seperti dia ingin melihat atau mengenal dengan Tuhannya. Sebelum nyampe ke puncaknya, beliau pasti diuji dulu, seperti Mbah Wengi. Ada orang Cina dengan bermeditasi, sehingga tujuannya memanggil juga apa yang dia inginkan dengan dunia spiritual atau ketuhanannya masing-masing. Ada juga orang-orang maaf-maaf seperti orang-orang Yahudi dengan menggunakan bermain musik dengan berbagai macam gerakan segitiga, seperti yang terkenal di Korea, terkenal sehingga orang lupa diri untuk menonton, jauh-jauh ditonton. Padahal itu semua adalah gerakan memanggil. Maaf, ini kita bahas tentang agama kita, pemahaman yang mana saya lihat. Saya tidak mengatakan itu salah, tidak mengatakan itu juga benar. Tetapi kalau sudut mata saya, itu sedang meritualkan, bukan hanya sekedar menyanyi. Sekarang kita tanya, saya bertanya, apakah kita ngerti arti lagu tersebut? Kita tidak ngerti. Tetapi kita enak mendengar suara itu. Dan kita tertarik dengan yang menyanyikan. Seperti boy band. Bahkan banyak yang di Korea yang terkenal, K-pop. Cobalah lihat gerakan-gerakan mereka. Seperti halnya catur. Hitam putih. Itu semua ada arti di pemahaman mereka, bahwasannya dia sedang membawa sesuatu hal atau meritualkan, atau sedang, kalau kita disuruh sholat kita tuh bawa tasbih. Nah ini anggap aja seperti itu. Intinya saya tidak mengenali mereka, tapi saya tahu tujuan mereka. Mungkin ilmu pelet dunia musik tuh kasih tahu sekarang. Nah jadi ini pemahamannya sangat jauh. Jadi hati-hati dengan dunia musik. Beliau ini mengatakan musik karena beliau tahu Dajjal itu dari sanalah munculnya. Sehingga beliau memahami. Jadi beliau ini termasuk, kalau kita belum tahu, jangan berkomentar. Sehingga beliau ingin tahu. Misalkan contoh, beliau beragama Islam. Dunia spiritual Islam, kita harus belajar tirakat. Kita harus zikir untuk mengenal Tuhan kita dengan cara bagaimana zikirnya. Itulah namanya ilmu thariqah, atau belajar jembatan jalannya seperti ini. Kalau orang Cina dengan zikir meditasi. Kalau orang-orang yang agama lain juga pun sama dengan tirakatnya dan berbeda cara ritualnya. Bahkan orang tergolong seperti Yahudi
mereka juga mempunyai cara dalam ritual. Seperti menyembah kepala kambing, ditaruh dan dibuatkanlah seperti goyangan gerak-gerakan. Mereka percaya dengan pemahaman agama. Termasuk Mat Gajah mendalami seperti itu agar dia tahu ternyata, oh seperti ini. Untuk mengetahui jejaknya. Kemarin saya tangkap itu kan. Jadi sulap, ini dunia sulap. Sulap ini komputer teknologi. Jadi macam ada di tanah apa tuh, tanah suci di mana itu ya. Jadi kalau orang datang itu, pembesar di sana langsung tunjuk. Pinggir, itu lari, kotak itu lari. Jadi orang itu percaya kan, sakti. Ternyata itu teknologi sulap. Di situ orang melihat, wah ini mukjizat ini. Mukjizat. Jadi kesempatan dia untuk penyebaran agama. Jadi saya artikan, ketika orang Yahudi itu mengkamuflasekan apa yang bisa dilakukan oleh orang Islam, yaitu mukjizat, sesuatu hal diberikan kelebihan oleh Allah, tetapi mereka menyangkal dengan mengatakan itu teknologi. Agar Islam ini dikatakan buruk, dikatakan hanya sekedar nipu atau sulap. Nah, ini saya menarik dengan Mat Gajah. Dia sedang, dalam dirinya sedang masih mengikuti, mendalami tentang dunia yang mana yang saya katakan tadi. Perjalanan kolbu. Berjalan kolbu dalam bentuk pemahaman mereka dengan caranya. Tapi beliau hati-hati saudara. Beliau masih mengenal dirinya. Tetapi yang saya ajak berbicara ini adalah rogoh atau sukmanya, sehingga beliau tidak bisa mengontrol saat bertemu dengan saya. Dan beliau berkata yang tidak bisa kita nalar, tetapi saya memancingnya agar saya berkomunikasi dengan apa yang ada di dalam benaknya. Kalian bisa memahami di sini, kalian bisa mengetahui ternyata kita di dunia ini sudah ingin dihancurkan dengan cara berbagai macam melalui teknologi. Nah, kembali ke bahasan tadi. Oke. Bagaimana dunia 2023 ke depan? Menurut siapa? Tadi Sapulidi bertanya. Oke. Nah, menurut Mat Gajah gimana? Jadi kalau dalam segi dunia Highlander, Highlander ini, itu memang benar-benar sakti itu. Highlander itu. Selama ini yang kaya berkuasa, tumbal, liberal, seks bebas, kematian di mana-mana, penculikan. Nah, mungkin ke depan hidup kita akan aman setelah semua ini dieksekusi. Itu. Setelah semua ini dieksekusi dan yang benar-benar yang akan naik ini profesor-profesor ahli ke depannya. Profesor-profesor ahli tanpa tumbal. Nah, berarti itu sudah akhir zaman. Waalaikumsalam. Jadi saudara, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, ketika saya berdampingan dengan seorang preman, ketika preman tersebut memiliki ilmu hitam, mereka tidak betah sehingga keluarlah di dalam pori-porinya gatal, sehingga dia ingin jauh dari kita. Ada orang ketika pengajian, mereka tidak mau pergi bukan karena mereka tak ingin, tetapi karena merasa badannya gatal sehingga mereka menghindari agar mereka tidak sakit. Padahal dia sadar bahwasanya dia tuh tahu itu tempat kebaikan, tetapi dia sadar bahwasanya diri dia ini nggak bisa karena sakit, dan dia mengartikan ternyata Allah tersebut mungkin lebih baik kita menghindar daripada melukai diri kita. Padahal kalau kalian tahu, di dalam tubuh tersebut tuh banyak iblis, sehingga terkoneksilah dengan sesuatu hal yang terbentur sehingga membuat tak betah dan membuat di dalam tubuh ini merasa tidak nyaman. Nah, hati-hati yang seperti ini. Dan beginilah ketika Mat Gajah, bukan berarti dia dikatakan sudah tidak seperti dulu
tapi beliau ini saking mendalami dunia spiritual dengan berbagai macam guru. Kalau Len dengan 14 guru, kalau beliau ini semua, bukan hanya guru Islam, bukan karena dukun saja, tapi beliau memahami dengan berbagai macam agama yang pernah dia pahami semasa dulunya. Macam kemarin ini, boleh sedikit? Boleh. Jadi ya kalau percaya telepati ya, telepati itu macam telepon, pengembangan telepon, tapi tidak usah pakai ini lagi, langsung itu telepati. Langsung gitu kan. Jadi telepati Mike Tyson. Jadi suara Mike Tyson ini, waduh kata Mike Tyson, sop siteng paling terdahsyat di dunia ini di Mekah. Masya Allah. Coba bayangkan Haji Akbar katanya. Bagaimana orang rame-rame itu kalau mau buang air besar? Waduh, kok ini ya TV-nya. Coba bayangkan katanya. Kalau orang rame-rame ini mau buang air besar kemana? Dan itu sudah ada filmnya, orang bisa ngomong itu ada filmnya, kacau. Pret, missing basing-basing. Paham kalian di sini? Coba kita hiasi kata, ada lagunya, hiasi ceramah itu. Bagaimana cara membuang air besar di Mekah saat Haji Akbar. Itu kan tempat suci ya. Maka itu pusing juga. Pusing aku mikirin sop siteng ini katanya. Itu kan. Oke. Kalian memahami bagaimana isi pembicaraan ini? Kalau kalian pahami, jangan anggap gajah yang berbicara ini, tapi melainkan sesuatu hal yang lain, sesuatu yang masuk di dalam tubuhnya sehingga ingin berkomunikasi dengan kita. Bahwasanya yang saya hadap ini bukanlah satu aliran dengan kita, tapi dia berusaha membenarkan dirinya atau orang yang datang ke tubuhnya merasa bahwasanya sesuatu hal yang tempat suci tersebut adalah tidak baik. Jadi ketika kita berbahasa atau berbicara, saat kita ceritakan, nanti ketika kita live streaming nanti membahas seperti ini, namun di luar daripada nalar, ternyata kalian bisa melihat beginilah ketika kita berkomunikasi dengan sesuatu hal yang cicit-cicitnya daripada Dajjal. Jadi kalian bisa mengerti. Intinya saudara, seperti Akong. Kong, ya ini fokus kepada Akong. Kong, kamu lihat di samping saya seorang mat gajah. Bukan hanya sekedar ilmu di dunia spiritual yang dipelajari, tapi melainkan beliau sudah bertemu dengan Dajjal. Dan beliau sudah hijrah pulang. Dan beliau sudah seperti orang biasa. Apalagi seperti Anda. Kalau saya harap, ayolah kita ngobrol baik-baik, kita ngopi. Nasihat untuk Akong. Buat Akong, ingat Kong, aku ini preman Kong. Dulu Kong, tanya sama Sapulidi, nak ke Hong Kong, bener gak? Iya. Lagi batal oleh Sapulidi. Tak lu ilmu aku sama Sapulidi, lemak kau nyerah be Kong. Bener gak? Daripada pening ya? Daripada pening, habis kau mau Sapulidi, aku mana? Alhamdulillah. Jadi intinya saudara, kita doakan Akong supaya pulang. Nah ya, pembahasan di luar nalar. Intinya saudara, lalu tidak sudah ke Hong Kong merampok, benar nggak? Tapi tak lu aku di Sapulidi. Terpaksa aku nurut Sapulidi. Aku bertobat. Oke. Jadi alhamdulillah saudara, semoga Akong nonton dan Akong ketawa dengan pembahasan yang jauh daripada harapan kita semua. Namun di balik pembahasan ini ada makna yang dalam. Mungkin orang yang bisa memahami yang apa yang saya katakan berkali-kali, semoga kalian bisa memahami. Intinya di muka bumi ini sudah dikamuflasekan oleh orang-orang Yahudi dengan membuat segala macam alat-alat teknologi untuk menyamakan dengan sesuatu hal doa yang dikatakan mujizat, yang dikatakan karomah. Itu mereka mengatakan itu hanyalah hal-hal yang berbau dengan sulap atau hal-hal yang diberikan dengan teknologi sehingga bisa mampu terbang seperti pesawat. Namun beliau tidak tahu ternyata kekuatan doa itu luar biasa.
Jadi kita tetap berpegang teguh, menggunakan media tempat yang baik, kita tonton yang terbaik yang bisa menjadikan tontonan ini bisa membuat kita manfaat kita untuk membuat keluarga kita bermanfaat. Jangan sampai menjadi tontonan yang buruk untuk kita dan terpengaruh daripada iluminasi-iluminasi yang dibentuk oleh rombongan Yahudi untuk merusak kita dengan berbagai macam diciptakan seperti porno, seperti sesuatu hal yang berbau dengan negatif yang tak pantas untuk ditonton anak muda, namun ditonton demi merusak akal sehat dan merusak keinginan mereka untuk beribadah, sehingga mereka diciptakan seperti itu untuk malas-malas untuk melakukan sholat. Maka daripada itu saudara, ini pembahasan saya rasa bukan pembahasan biasa, bisa kalian bedakan ya. Karena beliau ini seorang spiritual dengan mendalami sebuah spiritualnya. Sufi. Iya. Kalau di catatan Sufi mungkin sudah ada. Sudah Sufi pernah tersohor. Semua sudah didalami mereka. Jadi kita itu harus ada catatan, itu memang benar-benar ada. Nama kita Sufi, berarti kita dalam catatan Sufi. Betul. Bukan kita bikin, wah itu Sufi. Jangan Itu ada memang benar-benar pustaka Sufi. Jadi istilahnya belum mengenal, jangan pura-pura kenal. Mau kenal harus belajar. Harus belajar. Belajar supaya kita tahu. Setelah tahu baru kita pahami. Setelah pahami baru kita terapkan. Ya. Oke, baiklah saudara, mungkin sampai di sini saja. Mungkin sedikit saya bacakan komentar. Tadi beliau ada orang berkatakan, Bang, dulu ketika negara ini dengan keamanan saya komen, tapi Abang katakan itu hanya pikiran. Kenapa saya mengatakan demikian? Saya memahami sesuatu hal yang kalian pahami, tetapi saya tidak mau membenarkan. Kenapa? Ketika kita diberikan Allah sesuatu penglihatan, yaitulah kasab, yang tidak orang lain miliki. Itulah namanya kasab. Kalau orang Islam itu mengatakan itu batin, kalau orang di luar Islam mengatakan indigo. Tetapi jangan sampai kita katakan. Kenapa? Karena yang namanya kita katakan itu seperti sesuatu hal yang kita ucapkan, itu takut menjadi doa. Nah, dan indigo itu juga ada robotnya. Nah, gimana itu dikatakan robot? Jadi di kepala orang indigo itu benar-benar terlihat jelas. Sesuatu memang hal yang nonton TV warna itu, kalau di orang-orang umpama di musik, wah ada mikir itu dengan pura-pura dengar lagu, tulisan itu persis not itu, selagu itu sama. Padahal di sini sudah ada. Tapi kalau dia ngejam sama aku, pernah itu? pasti error. Larilah dia cari ke laboratorium lain, pasang robot baru, maka dijauhin orang. Makanya Mat Gajah ini ketika dia sudah mendalami jadi sesuatu musik hal, robot itu pasti error. mendalami sesuatu hal, sehingga pendalamannya itu bisa kita kaji. Ternyata ada sosok yang mencoba untuk merasuki tubuhnya, namun tidak kuat ketika kita berada di sampingnya. Intinya saudara, luar biasa. Singkat cerita, sudah berapa banyak aku mau main musik bareng dengan Mat Gajah. Bagaimana kedepannya di tahun 2003? Kita doakan yang baik-baik saja. Semoga tahun 2023 ini menjadi tahun yang amanah. Semoga barokah, semoga bisa menjadi saudara semua bisa memberikan yang terbaik. Yang jelas kita hindari kemaksiatan di muka bumi ini. Amin. Dan kita jangan sampai tergoda dengan teknologi-teknologi yang merusak perkembangan kita hancurkan zaman. liberal. Siap. Liberal itu adalah seks bebas. Kita hancurkan benar-benar sehancur-hancurnya. Iya, itu termasuk seks bebas. Itu dilakukan oleh orang demi sesuatu hal yang dicari. Pernah nggak kalian berpikir ketika orang mendapatkan 11 perawan akan mengaktifkan keilmuan atau yang dipercayai akan membuat dia lebih awet muda? Nah, ini semua adalah sebuah pengaruh-pengaruh dari iblis yang memberikan iming-iming kepada orang-orang yang mendalami ilmu-ilmu yang di luar nalar tadi. Intinya saudara, mungkin sudah hampir 1 jam. Kita mungkin sampai di sini aja. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.